dari dulu jadi Ruang sejarah. Ruangan ini berisikan tentang sejarah awal Gedung Lokananta. Seperti pesebaran Gedung Lokananta, berbagai macam koleksi piringan hitam yang pertama diproduksi Lokananta. Dan juga berbagai penjelasan lainnya tentunya berhubungan dengan sejarah Lokananta. Fakta menariknya, Lokananta berperan penting dalam proklamasi Indonesia dengan merekam dan juga mendistribusikan rekaman suara Bapak Presiden Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. meluap sampai jauh mata airmu dari Solo. Ruang gamelan. Ruang ini suasananya sangat nyaman loh guys. Dingin, gelap, nyaman banget deh pokoknya. Gamelan di Lokananta ini punya nama loh. Namanya Kyai Sri Kuncoro Mulyo. Gamelan ini dipercaya sebagai gamelan yang paling mendekati gamelan surgawi Lokananta dalam cerita pewayangan Jawa. Ruangan diskografi. Diskografi adalah ruangan yang hanya bisa dikunjungi kalau teman-teman ikut jadwal tour guide dari Lokananta. Di ruangan ini isinya adalah kaset pita zaman dahulu, zaman awal-awal Lokananta berdiri. Ruang Bengawan Solo. Nah, kalau yang satu ini ruangan kesukaan kelompok kami nih. Ruangan Bengawan Solo. Ruangannya gelap, dingin, namun juga indah. Sorotan lampunya berfokus pada mesin-mesin untuk pembuatan piringan hitam dan kaset pita. Penjelasannya menarik banget loh, karena digambar di tembok ruangan Bengawan Solo ini. Ruang Aneka Nada. Area ini berisikan berbagai piringan hitam dari berbagai orkes, lagu-lagu gereja, dan juga keroncong. Ruangan proklamasi. Ruangan ini rasanya kayak misterius banget. Berisikan penjelasan mengenai proses rekaman proklamasi Indonesia yang kemudian diubah atau dimasukkan ke dalam bentuk piringan hitam dan kemudian disebarluaskan. Ruang pameran seasonal. Pameran ini bersifat seasonal. Jadi setiap beberapa bulan pasti akan berganti. Kali ini kelompok kami kedapatan pameran dari Ngak-Nginguk ke Deg-Deg Plus, yang berarti peralihan dari musik internasional ke musik tradisional atau musik Nusantara. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Oke Kak, sekarang aku mau minta tolong dijelasin lagi. Tadi kan pas di awal sempat dijelasin tentang makna dari nama Lokananta sendiri. Aku minta tolong dijelasin sekali lagi buat dikasih tahu Kak. Oh ya, oke. Jadi untuk filosofi atau pemilihan dari nama Lokananta sendiri itu diambil dari cerita pewayangan Jawa yang mengisahkan tentang sebuah gamelan yang berada di kayangan yang katanya bisa berbunyi sendiri dan bisa digunakan untuk yang pada saat itu ditujukan untuk mengiringi para dewa. Jadi ketika gamelannya berbunyi itu katanya bisa membawa hal-hal yang baik atau hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang mendengarkan. Jadi kemudian dari filosofinya namanya diadaptasikan sebagai Lokananta yang ada di sini, di mana kita di sini juga memproduksi suara atau audio gitu ya. Di mana kita juga berharapnya dari setiap suara, karya atau rekaman yang dilakukan di Lokananta itu juga bisa menyenangkan atau dinikmati terutama bagi penikmat musik Indonesia seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada filosofi atau ajaran lokal Solo yang menjadi dasar pengelolaan dari Museum Lokananta ini, Kak? Oke, kalau untuk mungkin korelasi antara kota Solo dengan Lokananta ya, bisa dibilang korelasi kita dalam bidang musik atau kesenian dalam format audio, dimana kemudian Solo juga dikenal dengan lagu-lagu Jawa gitu mungkin ya, yang dimana pada masanya juga difasilitasi oleh Lokananta untuk memproduksi lagu-lagu tersebut, karya-karya tersebut, dimana pada masanya Lokananta juga menjadi salah satu tempat produksi
paling besar gitu ya untuk memproduksi lagu-lagu daerah, dimana dulu untuk produksi paling banyak dari Lokananta sendiri itu ada dalam format gending Jawa dan juga musik-musik keroncong yang mungkin lebih dikenal di area Jawa seperti Jogja maupun Kota Solo gitu. SMA Sulit ini kami dapat tugas dari Bapak Ibu Guru itu tentang proyek kearifan lokal. Nah, kita ingin sedikit bertanya-tanya nih tentang apa aja sih Lokananta di Surakarta ini berperan sebagai apa aja gitu. Sebagai kearifan lokal dan tempat bersejarah begitu. Oke, untuk pertanyaan pertama sendiri dari Lokananta ya. Dari kami kan muter tadi. Nah, benda-benda seperti kaset hitam, piringan hitam, terus kayak buku-buku ini. Nah, ini cara proses merawatnya gimana ya Kak? Atau beritahu? Oke, jadi untuk proses perawatannya sendiri kita biasanya nanti akan ada yang namanya pengecekan arsip juga. Jadi untuk kebersihan dari arsipnya, kondisinya, apakah masih layak untuk didisplay, masih layak untuk disimpan, atau mungkin hanya untuk kebutuhan di internal saja. Kemudian kita juga ada maintenance biasanya. Jadi untuk pengecekan dari masing-masing alatnya, selain dari alat-alat atau arsip yang kita punya, kita cek juga untuk kebutuhan dari audiovisual yang kita tampilkan di museumnya juga. Kemudian untuk koleksi-koleksi dari arsipnya sendiri nanti akan ada biasanya juga pembaruan dari arsip-arsip yang kita display di ruangan ini gitu. Pertanyaan terakhir Kak, jika Lokananta bisa bicara atau cerita, budaya apa atau sejarah apa yang paling ingin disampaikan kepada para pengunjung di sini? Oke, jadi sebenarnya bentuk galeri atau informasi dari galeri Lokananta itu sebagai perwujudan bagaimana kemudian ketika Lokananta apabila kita bisa bicara gitu ya. Karena bisa dibilang Indonesia sendiri perjalanan sejarah musiknya mungkin kurang banyak yang bisa mengakomodir itu. Jadi kemudian Lokananta juga pengennya ketika kita bisa bicara, kita bisa menceritakan bagaimana kemudian perjalanan musik Indonesia sendiri, bahkan dari penyanyi-penyanyi yang lama untuk masih bisa dikenal ataupun relevan sampai ke musik-musik maupun penyanyi-penyanyi yang sekarang. Jadi kita berharapnya dengan adanya Lokananta kita bisa mengkoleksi gitu ya perjalanan sejarah musik Indonesia seperti itu. Terima kasih Kak.